Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa yang saya cintai, pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang manajemen dan sistem informasi manajemen. Nah, di dalam manajemen ini ya, yang artinya mengatur suatu pekerjaan dengan fungsinya yang sudah kita kenal, POAC, planning, organizing, leading atau actuating ya, kemudian controlling. Planning adalah perencanaan sebelum dilakukan suatu kegiatan, ya, apa tujuannya, strateginya, dan lain-lain. Kemudian de-organizing adalah pengorganisasian. Jadi perlu ada penempatan SDM untuk lebih maksimal dalam mencapai tujuan bersama, ya. Kemudian actuating ya, atau di sini tertulis itu leading, adalah pengarahan atau usaha yang hubungannya dengan pemberian tugas, perintah ya, sehingga dapat tercapai bagaimana tujuan yang telah direncanakan. Dan yang terakhir dari fungsi manajemen adalah controlling, adalah evaluasi dan juga pengendalian untuk memberikan pengawasan serta petunjuk pada pelaksanaan yang telah dilakukan. Nah, ya. Itu tujuannya adalah untuk evaluasi, kemudian step-stepnya apakah sudah dilalui untuk kemudian dilakukan perencanaan kembali gitu. Nah, tingkatan manajemen ada 3 tingkat ya. Top manajemen itu tingkat atas pada strategi-strategi. Nah, bagaimana tujuan perusahaan, langkah-langkah strategiknya itu dipikirkan oleh top manajemen. Siapa saja dalam organisasi itu? Ada presiden, direktur, wakil direktur, kepala perwakilan ya misalnya, dan lain-lain. Bagian middle management yaitu tingkat menengah mencakup lebih dari 1 tingkat dalam organisasi. Misalnya kegiatan dalam arahnya kebijakan organisasi. Contohnya manajer, ya, kepala pengawas, kepala departemen. Nah, itu di middle management. Dan yang paling bawah itu adalah lower management, adalah paling rendah dalam organisasi yang bertanggung jawab pada hal-hal yang operasional gitu ya, terhadap pekerjaan orang lain. Nah, misalnya apa? Pimpinan, mandor gitu ya, yang langsung mengontrol di lapangan atau operasionalnya. Nah, SIM dan manajemen tadi ya, itu arahnya ada di fungsi atau konsentrasi manajemen ya, memang seperti yang kita ketahui, keuangan, pemasaran, produksi atau operasional, kemudian SDM atau personalia. Nah, fungsi operasional dalam manajemen ini adalah menurut tahapan-tahapan yang berbeda ya, yang berbeda jika didasarkan pada fungsi operasionalnya. Contohnya apa di sini? Ada manajemen SDM, pemasaran ya. Ini semua masing-masing memiliki tahapan dan kegiatan yang berbeda ya, fungsinya berbeda. Nah, ini adalah peran strategi sistem informasi manajemen ya, meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional dengan cara yang sudah tercantum di sini ya. Kemudian inovasi bisnis, produk atau jasa baru, pasar, kemudian distribusi dan lain-lain, membangun sumber informasi strategis. Nah, tidak lepas dari peran teknologi. Klasifikasi SIM yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya ya. Jadi sistem informasi itu ada support, kemudian ada manajemen. Nah, terbagi menjadi beberapa fungsi. Nah, berikutnya di sini saya akan menyampaikan evolusi SIM seperti yang terlihat di layar ya, bahwa evolusi SIM ini terbagi menjadi beberapa periode. Singkatnya, periode pertama itu
fokus kepada sistem informasi akuntansi, jadi fokus pada ya keuangan saja. Kemudian periode kedua masuk ke sistem informasi manajemen, periode ketiga pembuatan keputusan ya, decision support system. Kemudian yang keempat office automatic ya, automatic virtual kantor ibaratnya ya. Dan yang terakhir saat ini yang kita alami adalah expert support system ya, expert system, bagaimana semua berjalan dengan sangat cepat. Nah, itu dia. Nah, yang pertama tadi saya sampaikan terbatas pada sistem informasi akuntansi ya. Sekitar sebelum tahun 65-an ya. Kenapa? Karena komputer saat itu membutuhkan ruangan khusus besar ya, beberapa teknisi saja yang masih langka yang bisa mengoperasikan, ribet ya, pengetahuannya kurang, tentang peran manajemen juga belum seperti sekarang ya, mahal dan terbatas. Nah, sehingga hanya terbatas pada akuntansi, pada keuangan. Periode kedua era sebelum 80-an ya, sudah mulai memikirkan dari sisi manajemennya ya, sistem informasi manajemen dengan harganya yang sudah lebih terjangkau, dengan adanya layanan-layanan yang ada di negara kita ya, program-program sudah mulai dihadirkan. Nah, sudah banyak teknisi. Nah, pada era kedua ini ya, lebih ke arah sistem informasi manajemen ya, sudah banyak dimiliki dan dilirik oleh perusahaan, karena bagaimana hal ini sangat efektif dan efisien dalam mencapai tujuan perusahaan. Nah, sehingga pasti hampir semuanya itu memiliki komputer dengan aplikasinya yang mungkin masih sederhana. Minimal Office gitu ya. Nah, di era ketiga di 80 sampai 90-an berkembang menjadi pengambilan keputusan. Jadi pentingnya sistem informasi ini yang basisnya komputer ya, salah satunya, itu digunakan untuk mengambil keputusan. Jadi bukan hanya untuk memanage aja atau mengumpulkan informasi saja, tidak. Nah, sebagai penghasil informasi untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di perusahaan atau keputusan yang harus dibuat oleh manajer. Kemudian era yang keempat, penyempurnaan teknologi atau yang saya sampaikan di awal tadi adalah OA ya, Office Automation. Nah, jadi sistem itu sudah mulai terpadu, dihubungkan dengan dalam satu server. Platformnya itu tunggal, tetapi bisa connect antar semua divisi, semua bidang, bahkan antar perusahaan. Nah, jadi OA ini telah berkembang bermacam-macam aplikasi seperti voicemail, email, faksimiles ya, dan seterusnya. Nah, yang kelima adalah era saat ini atau disebut expert system. Super cepat ya, super efisien, dan bisa jadi super murah juga ya. Apalagi beberapa aplikasi yang free bisa di-download, nah itu kan gratis. Ya, bisa dalam smartphone, tidak harus besar dan berat seperti komputer. Kecepatannya ini sudah tidak menunggu pakai lama ya, tapi hitungan detik. Contohnya apa? Pemilu. Baru pencoblosan, siangnya sudah bisa quick account. Nah, itu luar biasa. Jadi di sini bisa kita ambil hikmahnya ya. Ini adalah sistem buatan manusia. Coba bayangkan Allah punya sistem. Nah, jadi kita nanti yaumul hisab ya, pada hari perhitungan itu luar biasa cepat. Tangan kita berbicara, yaitu bukan hal yang tidak mungkin. Nah, ini dia untuk computer based information ya. Untuk pertemuan berikutnya insya Allah kita bahas tentang sistem informasi berbasis komputer ya, yang meliputi akuntansi ya, manajemen, pembuatan keputusan, operasi perkantoran, automatic, dan sistem pakar atau expert system yang saya sampaikan tadi. Nah, inilah sistem informasi berbasis komputer yang sangat bermanfaat dan memiliki nilai tambah bagi perusahaan, yang mana
pasti ada permasalahan yang harus diselesaikan menggunakan informasi. Nah, dapatnya dari mana? Dari 5 hal tadi. Ya. Sehingga bisa diambil keputusan untuk pemecahan masalah. Ya. Sampai di sini saya sampaikan materi tentang manajemen dan sistem informasi manajemen. Jadi semuanya saling terkait, tidak bisa terpisahkan. Sampai di sini saya akhiri. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.